Ya, halo semuanya. Kembali lagi dengan panduan aplikasi Joget. Kali ini kita akan membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan serta panduan singkat. Di sini bisa dilihat, Bapak dan Ibu sekalian, untuk BPJS Ketenagakerjaan di katalognya penggunaan aplikasi bisa dilakukan kurang lebih oleh semua karyawan. Ya, bisa dilihat di sini yang pertama bisa dilakukan dari HO termasuk Ekokan dan TBI, serta semua karyawan di Sentul, dan sisanya juga dari cabang, mulai dari BM, Sales, divisi service, divisi admin cabang, dan divisi cabang. Uh, Kemudian untuk usernya, sama dengan BPJS Kesehatan, itu bisa ditanyakan atau bisa melakukan diskusi dengan human resource, seperti itu. Kita langsung saja ke aplikasinya. Saya contohkan kembali menggunakan admin dari menggunakan HO, akun HO. Sorry. Ya, sudah login. Kita tekan kliknya BPJS Ketenagakerjaan. Ya, sama sebelumnya untuk pengajuan BPJS di bawah tanggal 15 untuk memperoleh Fastcat itu akan diterima paling cepat 1 bulan terhitung sejak pengajuan. Sementara formulir yang diajukan di atas tanggal 15 paling cepat memperoleh Fastcat itu 2 bulan terhitung sejak pengajuan, seperti itu. Ya, yang lainnya general, tapi mohon dibaca juga kembali agar tidak melakukan kesalahan. Di sini juga sama seperti BPJS Kesehatan, terbagi atas 2 kolom formulir. Yang pertama formulir kolom baru dan juga formulir kolom lanjutan. Untuk formulir kolom baru, semua catatan pengajuan akan tersimpan di dalam kolom all request. Ya, seperti ini. Semua datanya akan tersimpan di sini. Kemudian juga dengan kolom all request lanjutan untuk formulir lanjutan. Seperti apa? Seperti ini. Ya. Untuk memulai pengajuan, seperti biasa tinggal kita mengklik tombol submit. Ya, mirip ya dengan BPJS Kesehatan. Kita coba saja contohkan. Ya, jika tadi sebelumnya saya contohkan di video sebelumnya, kalau Bapak dan Ibu perhatikan, saya contohkan menggunakan formulir jenis baru, meskipun itu dari kesehatan. Kali ini saya akan coba contohkan dari formulir lanjutan, karena cenderung lebih singkat, seperti itu. Ya, tinggal diisi saja, kurang lebih sama. Dia nantinya, ini sangat penting untuk menentukan mana yang baru dan lanjutan karena dia akan memberikan formulir yang berbeda. Jadi diharapkan mengisi dengan teliti dan tidak salah-salah dalam menginput. Ya, kita contoh, kita isi lanjutan, kita submit, ya, kemudian terlihat di bawahnya sudah ada formulir BPJS lanjutan. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, jika tadi kita sudah melakukan submit, data-data diri seperti nama, requester, atau divisi dan juga cabang itu sudah tidak bisa diubah kembali. Jadi dimohon sangat teliti saat mengisi. Bagaimana cara mengubahnya? Bisa dengan melakukan kontak langsung kepada user terkait. Dalam hal ini, dalam aplikasi ini, itu adalah human resource. Bisa minta tolong di follow up untuk melakukan klarifikasi, reject, ataupun nanti di reject untuk diakhiri requestnya dengan mengisi yang baru. Ya, ya sesuai nama dan keterangannya, tinggal diisi contoh-contohnya seperti apa, kita isi saja cepat. Karena ini kebutuhan testing saja, kita isi. Misalkan lahir tanggal kapan. Ya, upahnya. Nah,
Untuk para requester, Bapak dan Ibu sekalian, tidak perlu ragu untuk mengisi data upah ini apabila kita menggunakan akun bersama seperti ini. Saya mau sampaikan bahwa data-data yang bersifat konfidensial itu nantinya hanya akan bisa dilihat oleh user terkait. Ya, dalam hal ini yaitu human resource ya. Jadi tidak perlu khawatir akan dari user-user lain yang melihat data-data diri requester. Nah, seperti itu. Jadi saya sarankan dalam mengisi ini sudah benar, jadi tidak perlu melakukan revisi ke depannya seperti itu. Ya, kita submit. Nah, sudah dilihat ini request yang kita ajukan tadi karena bersifat lanjutan, maka dia akan masuk ke dalam all request lanjutan ya. Kita lihat, kita klik, ya sudah masuk yang kita buat, baru saja kita buat. Ya. Sini bisa Bapak Ibu lihat data lanjutannya cukup sederhana, tidak begitu panjang ya. Dan untuk kolom yang bersifat konfidensial itu tidak akan ditampilkan di sini. Hanya saja bisa dilihat oleh user saja. Sebagai requester, dalam hal ini mengajukan formulir BPJS Ketenagakerjaan sudah selesai. Sisanya tinggal menunggu upload follow up dari user terkait. Kita coba masuk dari akun HR ya. Bisa dilihat untuk aplikasi ini ada notifikasi yang muncul. Bisa dilihat dari sini atau dari notifikasi di sini seperti biasa. Nah, karena tadi kita mengajukan formulir lanjutan, maka dia masuk ke notifikasi formulir lanjutan seperti itu. Kita lihat, wah sudah ada ya semuanya yang sudah kita buat sebelumnya. Ini kita lihat prosesnya memang semuanya masih tertahan di user. Ya, kita bisa mengklik view untuk melakukan approval. Semua data-datanya sudah diisi semua, lengkap. Jika ingin melakukan revisi silakan, jika ingin melanjutkan prosesnya silakan. Nah, di sini kita bisa approve. Nah, semua notifikasi yang sudah di-approve akan berpindah ke kolom BPJS Ketenagakerjaan yang sesuai. Karena kita melakukan lanjutan, maka akan masuk ke sini, all request. Ya. Nah, sama seperti tampilan si requester sebelumnya, data yang dilampirkan di sini tidak semuanya dicantumkan. Jadi hanya bersifat general. Inilah data-data yang hanya nantinya bisa dilihat oleh semua akun requester. Nah, namun di mana data-data yang lebih komplit itu ada di history. Khusus untuk user, ya bisa terlihat di sini jauh lebih detail dibandingkan data yang lanjutan. Nantinya user untuk melakukan pendataan bisa berfokus pada tabel yang ada di history saja. Tabel history ini tidak akan muncul dan tidak akan bisa dilihat oleh requester. Ya, di sini ada datanya lebih lengkap dan bisa di-view atau juga di-print. Dan ingin melakukan pendataan keseluruhan bisa melakukan Excel seperti itu. Terdapat juga fungsi filter di atasnya. Jika nantinya sudah banyak data yang muncul, bisa dilakukan filter berdasarkan NIK atau KPJ. Akan kita melakukan. Nah, akan muncul NIK yang saya minta, yaitu hanya yang baru saja kita buat, ya seperti itu. Oke, cukup sampai sekian untuk BPJS Ketenagakerjaannya. Terima kasih.